HKBP Getsemane seret rohata. Firman Tuhan bagi kita di perayaan Jumat Agung atau peringatan kematian Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Mari kita baca. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Karena kita mengingat karya Tuhan yang luar biasa, yaitu pengorbanan Yesus yang rela mati disalibkan untuk menebus kita dari dosa, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Itulah peristiwa yang agung yang dimaksudkan. Saudara-saudari, peringatan kematian Tuhan Yesus adalah sukacita besar bagi umat percaya. Peringatan kematian Tuhan Yesus adalah sukacita besar bagi orang percaya. Mengapa begitu? Karena melalui kematian Yesus, dosa kita yang ditanggungnya, dan dosa itu telah dikalahkan, sehingga kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan, dan puncaknya kita rayakan pada waktu Paskah atau kebangkitannya. Saudara-saudari, tentu kita masih ingat ada 7 perkataan Yesus di salib. Yang pertama dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kemudian, yang kedua dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di paradiso." Hal itu dikatakan kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya, yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan. Dan yang ketiga, Yesus berkata kepada ibunya yang menangis, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Katakan kepada Yohanes. Kemudian perkataan Yesus yang keempat, "Eli, Eli, lama sabachthani." Perkataan Yesus yang kelima, "Aku haus." Dan perkataan yang keenam, "Sudah selesai." Dan perkataan yang ketujuh atau yang terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Saudara-saudari, nas kita hari ini adalah dari perkataan Yesus yang keempat sampai yang ketujuh. Dikatakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus bukan memanggil Elia seperti yang disangka oleh para saudara. Yesus bukan mengeluh atau bukan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi perhatikanlah kata, "Allahku, Allahku, Allahku," kataku. Hal itu mau mengatakan bahwa dia tidak terpisah, bahwa Yesus tidak jauh dari Bapa walaupun kesakitan menimpa dirinya. Jadi seruan "Allahku, Allahku" mau mengatakan bahwa dia tidak terpisah, dia tidak jauh dari Bapa walau kesakitan menimpa dirinya. Sementara saat itu para murid-murid menjauh, para perempuan dan orang-orang yang mengikuti dia juga menjauh, hanya mereka melihat dari yang jauh. Tetapi Yesus tidak menjauh dari Allah. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, "Allahku, Allahku." Artinya hanya Allah satu-satunya tempat kita berharap, hanya Yesus Allah satu-satunya tempat kita berserah dan bergantung. Saudara-saudara, kemudian Yesus mengatakan, "Aku haus." Orang banyak mengira bahwa Yesus membutuhkan air minum karena memang pada saat itu hari menjelang siang dan tentunya panas, sehingga para tentara memberikan air asam. Padahal kalau kita ada luka kemudian ada air asam akan membuat luka itu menjadi semakin pedih dan nyeri. Namun saudara-saudari, perkataan "aku haus"
sebenarnya mau menggambarkan perasaan manusia, menggambarkan perasaan manusia. Jika jauh dari Tuhan, maka dia akan merasa seperti orang yang kekeringan karena tidak ada air. Orang yang jauh dari Tuhan akan merasa seperti gerah, keringat, tidak nyaman. Ditambah lagi penyakit akan menyerang karena kehausan, seperti orang yang dehidrasi dan memiliki penyakit lain karena kekurangan cairan. Jadi saudara-saudara, orang yang terpisah dari Tuhan atau orang yang jauh dari Tuhan akan selalu merasa tidak puas dalam hidupnya. Tetapi orang yang dekat dan percaya kepada Tuhan akan dipuaskan, sehingga selalu merasa bersyukur sebab Yesus adalah air kehidupan. Kemudian Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya, tugas Yesus telah selesai. Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh taat. Dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh setia kepada Bapa, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Yesus menjalani penderitaan itu sebagai bukti ketaatannya kepada Allah dan sebagai tanda cinta kasihnya kepada dunia ini dan kepada umat manusia. Kemudian yang terakhir, Yesus menyerahkan hidupnya kepada Allah. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya bahwa semuanya berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa arti kematian Yesus bagi kita? Yang pertama, ketika Yesus mati dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Matius 27 ayat 51. Itu adalah gambaran bahwa hubungan manusia dengan Allah kini telah diperbarui. Tidak ada lagi batas. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia yang berdosa itu kini diampuni oleh Allah dan diperdamaikan dengan Allah, dikasihi Allah, dan pengampunan itu diperoleh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka datanglah kepada Allah, sebab Allah telah mengampuni dosamu dan Allah mengasihimu. Dan kemudian Yesus mati menyelamatkan hidup kita agar kita bahagia, sebab Tuhan tidak ingin kita susah. Tuhan tidak ingin kehidupan kita terkutuk karena dosa. Maka ingatlah untuk kembali ke jalan Tuhan. Ingatlah untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui kematian Yesus ini, bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya, karena dosamu telah diampuni. Itulah sukacita yang paling besar, dosamu diampuni.